Halo semua, di video kali ini saya mau berbagi ilmu nih. Kira-kira ilmu yang mau saya bagi itu apa ya? Yuk kita saksikan videonya bersama-sama. Selamat pagi Ibu Gen-Gen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang jasa-jasa bank lainnya. Tapi sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Dimulai dari Devri Dwi Aprianda, kemudian ada Elia Natalia, selanjutnya ada saya sendiri, Mario Manuel, keempat ada Taris Adele Putri, kelima ada Putih Vimala, keenam ada Muhammad Adrian Wibisono yang sekarang tidak dapat hadir, ketujuh ada Rajo Fazon Fatri. Untuk selanjutnya, saya akan masuk ke dalam materi. Di slide pertama ini ada jasa dalam perbankan. Jasa dalam perbankan merupakan kegiatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan tentunya berkaitan dengan fungsi bank sebagai lembaga yang memperlancar pembayaran transaksi perdagangan. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung, juga untuk memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka akan semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Selanjutnya adalah jenis-jenis jasa dalam perbankan. Pertama ada kiriman uang, transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank, baik dalam kota, luar kota, atau luar negeri. Kemudian ada clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing. Kemudian ada inkaso. Inkaso merupakan jasa bank untuk penagihan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Kemudian ada safe deposit box. Safe deposit box atau SDB merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Devri. Terima kasih. Selanjutnya ada bank card. Bank card merupakan kartu plastik atau biasa disebut kartu ATM yang dikeluarkan oleh bank. Bank card diberikan kepada nasabahnya untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu. Kemudian ada banknotes. Banknotes merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Pengelompokan banknotes yang kuat berdasarkan kategori sebagai berikut. Banknotes tersebut mudah diperjualbelikan, nilai tukar terkendali atau stabil, dan frekuensi penjualan sering terjadi, dan pertimbangan lainnya. Kemudian ada traveler's check. Traveler's check dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak berpergian atau sering dibawa oleh turis. Traveler's check yang diterbitkan dalam mata uang asing dalam baik transaksi penjualan maupun transaksi pencairan menggunakan kurs. Kurs yang digunakan dalam pembelian maupun penjualan traveler's check adalah kurs devisa umum. Kemudian ada letter of credit atau LC. Merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang ekspor impor, termasuk barang dalam negeri antar pulau. Merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah importir untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga atau eksportir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elia. Terima kasih Kang Devri. Selanjutnya ada jenis-jenis jasa dalam perbankan. Yang pertama, bank garansi dan referensi bank. Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau beban lembaga lainnya, dalam bentuk surat jaminan. Yang kedua, ada memberikan jasa-jasa di pasar modal. Jasa-jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi di pasar modal antara lain, yang pertama, penjamin emisi. Kedua, penjamin wali amanat, perantara perdagangan efek atau pialang, pedagang efek. Yang terakhir ada perusahaan pengelola dana, investment company. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Parisa. Baik, terima kasih Elia. Untuk selanjutnya,
menerima setoran-setoran. Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran lewat bank. Setoran atau pembayaran yang bisa diterima oleh bank antara lain pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran pajak, pembayaran uang kuliah, pembayaran rekening air, serta setoran ONH. Dan yang terakhir, melakukan pembayaran kegiatan lainnya, seperti melakukan pembayaran gaji, pensiun, bonus, hadiah, dan dividen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putih. Selanjutnya, keuntungan jasa bank. Keuntungan pokok perbankan adalah dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit atau pinjaman. Keuntungan ini dikenal dengan istilah spread base. Yang kedua, keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa ini disebut fee base. Keuntungan dari jasa bank dewasa ini semakin dibutuhkan, bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini disebabkan persaingan yang semakin ketat dalam bidang ini. Selanjutnya ada biaya administrasi. Biaya administrasi biasanya dikenakan untuk pengelolaan suatu fasilitas tertentu. Lalu ada biaya kirim. Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang, baik jasa transfer dalam negeri maupun transfer ke luar negeri. Selanjutnya ada biaya tagih. Biaya tagih merupakan jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-dokumen milik nasabahnya, seperti jasa clearing, yaitu penagihan dokumen-dokumen dalam kota, dan jasa inkaso, penagihan dokumen keluar kota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh biaya provisi dan komisi. Biaya provisi dan komisi biasanya dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Yang kedua ada biaya sewa. Jasa sewa dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa safe deposit box. Yang ketiga ada biaya iuran. Jasa iuran diperoleh dari jasa pelayanan bank card atau kartu kredit, di mana kepada setiap pemegang kartu dikenakan biaya iuran. Yang keempat ada biaya lainnya. Besar kecilnya penetapan biaya terhadap nasabahnya tergantung dari banknya. Masing-masing bank dapat menggunakan metode tertentu dan biasanya tidak terlalu jauh berbeda, mengingat tingkat persaingan perbankan yang demikian ketat. Selanjutnya. Sekian presentasi dari kami. Kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih.